Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Kaum milenial Minang unjuk rasa, tuntut tanggung jawab wali kota yang biarkan pembongkaran rumah Singgah Soekarno. Seorang ASN di pemerintahan Kota Pariaman ditangkap polisi karena kepemilikan sabu-sabu. Penampakan seekor buaya resahkan warga Bungus. Pergerakan dari organisasi pergerakan milenial Minang. Masa yang tergabung dalam pergerakan milenial Minang berunjuk rasa di depan reruntuhan rumah Singgah Bung Karno di Jalan Ayani, pusat Kota Padang. Masa menyayangkan wali kota Padang yang dianggap lemah untuk mempertahankan rumah Singgah Bung Karno sebagai bangunan cagar budaya. Apalagi rumah tersebut jaraknya hanya beberapa meter di depan rumah dinas wali kota. Pergerakan Milenial Minang atau PMM menyayangkan Pemko Padang yang tidak melakukan tindakan preventif dalam upaya mempertahankan bangunan bersejarah tersebut. Wali Kota Padang harus meminta maaf kepada masyarakat karena telah lalai. Dan yang kedua, menyayangkan Pemko Padang yang tidak melakukan preventif maupun tindakan yang lainnya dalam upaya mempertahankan bangunan bersejarah tersebut. Pemko Padang dinilai acuh dan tidak tegas serta pura-pura tidak tahu padahal jaraknya sampai 1 meter. Nanti ke depan ini akan kita perbaiki kembali sejarahnya dan kita akan melakukan revisi terhadap SK 398. Kenapa? Pasca Gempa banyak dari 72 bangunan bersejarah, ada milik pemerintah, ada milik pribadi. Itu yang kita sesuaikan kembali kondisinya. Kenapa 52 lah, kita 50-an bangunannya yang masih ada tadi. Dan itu udah sama dengan semula, itu tidak jadi persoalan, ada replikanya. Untuk itu, PMM meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim untuk menyeret wali kota Padang ke ranah hukum karena tidak bertanggung jawab dan lalai merawat bangunan cagar budaya. Bahkan lebih ekstrim lagi, mereka minta Henry Septa mengundurkan diri sebagai wali kota Padang. Robi Ham melaporkan dari Padang. Kantor Bungus yang diobrak-abrik anak kemenakan suku Caniago terlihat rapi pada hari Rabu. Meja-meja, kursi-kursi, dan perabotan lainnya yang dikeluarkan oleh anak kemenakan telah dimasukkan kembali ke ruangan. Hanya saja, belum ada aktivitas apapun yang dilakukan di kantor tersebut. Yang terlihat hanya beberapa orang yang tengah membongkar tenda yang terpasang di halaman kantor. Ketua Bungus, Raizul Mailis Datuk Rajonando, akan melaporkan beberapa orang anak kemenakan suku Caniago ke polisi, sebab mereka dinilai telah mengancam dan merusak nama baiknya selaku Ketua Bungus. Ketua Bungus mengklaim, Lis Nitel diangkat sebagai penghulu adat suku Caniago di Nagari Bungus dengan gelar Datuk Rajo Bandaro adalah sah dan telah disetujui dalam musyawarah tertutup Bungus. Pengangkatan tersebut juga dihadiri oleh nenek mama dan salapan suku yang setuju dan menerima hasil rapat tersebut. Tidak hanya itu, hal tersebut juga diperkuat berdasarkan silsilah dan keturunan dengan bukti-bukti yang ada. Sudah pasti kami akan menuntut secara hukum kepada pihak penegak hukum. Oke, yang dituntut siapa ini, Pak? Kaum sekelompok orang yang ada yang menatasnamakan Caniago Solo Koto Panjang. Yang mengadakan orasi kemarin ya, Pak ya? Ya. Oke. Ini sudah 6 kali rapat kita laksanakan, tetap dirongrong secara premanisme. Membawa, mengancam, saya sudah sering diancam. Sampai pelewaan kemarin saya masih diancam dengan... Yang ancam siapa, Pak? Pelurit Erman, Pak. Sementara itu, juru bicara anak kemenakan suku Caniago mengatakan
tidak takut dengan ancaman tersebut, sebab mereka merasa berada di pihak yang benar. Walau demikian, mereka berharap masalah ini dapat dirapatkan kembali bersama Nenek Mama dan Ketua Kan Bungus, sehingga dapat menghasilkan solusi yang terbaik. Tidak percaya kepada Ketua Kan, tidak jadi. Pemahaman tidak jadi ini berdasarkan kesepakatan antara Ketua Kan bersama kepolisian, termasuk bersama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Nagari Bungus atau Cekam, Kecamatan Mitbahung. Disepakatilah hasilnya untuk melewatkan Datuk Rajo Mandaro yang disandang untuk dilewatkan itu adalah kepada saudara Lister, tidak dilanjutkan. Sebelumnya, puluhan anak kemenakan suku Caniago menggelar aksi di kantor Kan Bungus. Mereka menolak pengangkatan Lis Nital sebagai penghulu suku Caniago dengan gelar Datuk Rajo Bandaro. Mereka melampiaskan kekecewaannya dengan mengeluarkan seluruh inventaris kantor Kan Bungus. Selain itu, massa juga memasang sejumlah poster di pagar dan dinding kantor Kan atas bentuk kekecewaan terhadap Ketua Kan Bungus yang telah melewatkan penghulu suku Caniago secara sepihak dan dinilai ilegal. Robi Ham melaporkan dari Padang. Dua rumah semi permanen yang berada di Jalan Cokro Aminoto, Padang Selatan, Rabu dini hari ludes terbakar. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengerahkan 5 mobil dan 20 petugas pemadam kebakaran ke lokasi. Namun pemadaman api tak bisa dilakukan secara optimal. Pasalnya, rumah yang terbakar berada di jalan yang sempit, sehingga mobil pemadam kebakaran tak bisa mendekat ke lokasi. Tak hanya itu, petugas PLN juga terlambat datang untuk memutus aliran listrik. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas melakukan pemadaman selama 1 jam. Namun seluruh bagian bangunan ini telah habis dilalap api. Begitu juga barang-barang yang ada di dalamnya. Tak banyak yang bisa diselamatkan pemilik rumah. Ini kalau nggak cepat langsung ditasi sama pihak pemadam kebakaran, mungkin api udah merambat kemana-mana nih. Karena ini padat, perumahan padat. Kemudian alhamdulillah tidak lama kemudian api dapat dipadamkan oleh pihak kebakaran. Namun untuk korban jiwa nihil, namun korban materai sekitar berapa puluh juta. Untuk api masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran itu. Tidak ada korban jiwa, serta nilai kerugian yang ditimbulkan juga masih dihitung. Alfi melaporkan dari Padang. Ruas Jalan Padang Baringin yang menghubungkan Kanagarian Tigo Koto Awa Malintang, Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam, kondisinya sangat memprihatinkan. Jalan sepanjang 6 km ini sudah banyak menimbulkan korban karena terjatuh dari kendaraan. Seperempat abad lalu, jalan ini dibuka warga dengan cara swadaya. Hingga kini, jalan tersebut masih belum diaspal pemerintah. Selain itu, badan jalan juga menjadi saluran air, hingga menjadi selokan dan membentuk kolam kecil. Pengendara yang melewati jalan ini dituntut untuk ekstra hati-hati. Ini merupakan jalan terdekat yang dilalui warga untuk membawa hasil pertaniannya ke pasar. Namun jika hujan, jalan ini sangat berbahaya untuk ditempuh dengan kendaraan roda 2. Jika hal ini terjadi, maka warga memilih berdiam di rumah atau berjalan kaki selama 2 jam menuju pasar terdekat. Kesulitannya ya tuh jalan buruk. Terus? Kadang keluar tidak bisa hari hujan. Ya, iya Pak. Biasanya bawa apa? Biasanya bawa hasil dari ladang. Kesulitan enggak, Pak? Kesulitan banget Pak. Jalannya apa namanya? Kalau hari hujan, ya kondisinya kayak gini, becek. Meski telah dilaporkan berkali-kali ke pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, namun kondisi jalan ini tak berubah sejak dibangun seperempat abad lalu. Semenjak jalan ini ada,
sampai hari ini belum ada terjamah oleh pembangunan pengaspalan oleh pihak Kabupaten Padang Pariaman. Inilah keluhan ini sudah berlangsung lama, dan jalan ini setiap tahun selalu menjadi skala prioritas di tingkat musrembang di kecamatan. Kini, warga dan aparat pemerintahan nagari setempat pasrah dan tak mau berharap dengan janji pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Pasalnya, berdasarkan pengalaman, harapan yang mereka gantungkan selalu berakhir dengan kekecewaan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.